Sulawesi pak rasa nyanta betapa solongan cerata ajari tanggonga malongkong rikat ketuma utaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ta anak-anakku ngaseng? Barang baji-baji ngaseng jaki si pamanakang. Alhamdulillah syukuruki ri karenga ta'ala. Sabak masin nasarengaseng ki kesempatan asibun tulu ilalam papila jarang bahasa daerah Mangkasara. Anak-anakku semua, selamat bertemu kembali di semester 2 dalam pelajaran Bahasa Daerah Makassar. Semoga anak-anakku semua dalam keadaan sehat bersama keluarga, tetap bersemangat dalam belajar Bahasa Daerah Makassar meskipun di masa pandemi, dan jangan lupa agar anak-anakku semua senantiasa berdoa kepada Allah agar virus COVID ini segera berakhir dan kita semua dapat berkumpul kembali bersama keluarga tercinta dan dapat kembali belajar di sekolah. Amin. Nah, anak-anakku semua, minggu yang lalu anak-anakku sudah belajar menuliskan arti dari cerita yang berjudul Anak-anak Kumbalaka. Namun sebelum kita lanjutkan materi, anak-anakku perlu mengetahui tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama, anak-anakku diharapkan dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan isi cerita yang didongengkan. Yang kedua, anak-anakku dapat menulis 3 contoh perbuatan yang tidak baik dilakukan. Dan yang ketiga, anak-anakku dapat menuliskan contoh-contoh perbuatan yang baik dilakukan. Nah, baiklah anak-anakku semua, kita baca bersama-sama cerita yang ada di halaman 54 yang berjudul Anak-anak Kumbalaka atau anak-anak yang nakal. Riolo bedeng, nia si tau tukalumanyang. Anjo tukalumanyanga si tau anakna. Apa jina sanna mo napakala jula juna anakna. Punateai mangi asikola, iare ka angaji, tena nanikalaroi ritau toana. Saleang, ia minjo gau na nairang sanggen na lompo. Dahulu kala, ada satu keluarga yang sangat kaya. Orang kaya itu mempunyai seorang anak, sehingga mereka sangat memanjakannya. Jika anaknya tidak mau pergi sekolah atau pergi mengaji, orang tuanya tidak memerahinya. Akhirnya, itulah yang ia lakukan sampai ia dewasa. Lompoi anakna, lompoi anne anak tukalumanyanga, tena mo nangaseng angaji. Tena tong natama sikola manari sikola dasaraka. Ia jinagaukang akumba-kumbala siagang akbaluka barang-barang. Nah, ketika anak orang kaya ini dewasa, ia tidak bisa mengaji dan juga tidak tamat sekolah, meskipun hanya sekolah dasar. Yang dilakukannya hanya berbuat kenakalan dan menjual barang-barang orang tuanya. Ante kamami kalek bakanna anjo tukalumanyanga,
pila mange allo, pila kurami barang-baranna. Salleang ammotereki ajari tu kasiasi. Kasiasi pi nampa nasasala kalenna tau toana siagang anakna. Mingka apa podeng kale bak kammami. Bagaimana akhir dari orang kaya itu? Semakin hari, semakin berkurang barang-barangnya. Akhirnya, mereka kembali menjadi orang miskin. Setelah jatuh miskin, barulah orang tuanya menyesal. Jadi ketika mereka jatuh miskin, barulah orang tua dan anaknya itu menyesal. Tetapi, apa mau dikata? Karena sudah terlanjur terjadi. Jari punna nasuruki tau toata mange rika bajikanga kamaya angaji asikola teaki pakkanai tau toata tau kodi antu anu nasuruangki tau toata kabajikan tatonji salang allo riboko. Jadi jika orang tua kita menyuruh melakukan kebaikan seperti mengaji dan bersekolah, janganlah kita membantah dan menganggap orang tua kita tidak baik. Tetapi semua yang diperintahkan oleh orang tua kita adalah untuk kebaikan kita di masa yang akan datang. Nah, anak-anakku semua, dari dongeng yang sudah kalian dengarkan tadi, anak-anakku dapat mengambil pelajaran bahwa mengaji dan bersekolah adalah dua hal yang sangat penting, karena dengan mengaji kita mendapatkan ilmu agama untuk bekal akhirat kita nanti, sedangkan sekolah adalah kunci untuk mendapatkan ilmu sebagai bekal masa depan kita. Jika ilmu agama dan ilmu pengetahuan anak-anakku dapatkan, insya Allah kelak anak-anakku akan terhindar dari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan juga merugikan keluarga, terutama orang tua kita. Rajinlah mengaji dan jangan tinggalkan sholat, hormati dan patuhi nasihat kedua orang tua, agar anak-anakku semua sukses di masa yang akan datang. Amin. Baiklah anak-anakku semua, di halaman 55 ini ada kosakata, tulisan lontara, Latin, artinya laju artinya bosan, laju artinya membosankan, nilaju artinya sudah bosan, laju artinya dimanja. Ni pakalaju-laju artinya dimanjakan. Si pakalaju-laju artinya saling memanjakan. Ampangkanai artinya menghujat. Kalumanyang artinya kaya. Kaasiasi artinya miskin. Kabajikang artinya kebaikan. Kale bakanna pada akhirnya, allo riboko hari kemudian atau masa yang akan datang. Nah, anak-anakku semua, di slide ini ada artinya. Kemudian anak-anakku setelah mendengarkan dongeng tadi, anak-anakku dapat mengerjakan latihan yang ada di halaman 56. Yang ada di halaman 55. Papaka biasa atau latihan kedua, nomor sere.
piwali pakuta nandia ka irawangan na anne, si turu bonena carita baka ni rupa mangki. Jadi jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai isi cerita yang telah didongengkan. Bagian A, apa pokokna anjo carita ya? Apa judul dari cerita tersebut? Bagian B, ni apai riam makna anjo tu kalumanyanga? Apa yang dilakukan oleh ibu orang kaya tersebut? Bagian C, apa nagaukang anjo anak tu kalumanyanga? Sanggena lompo. Apa yang dilakukan oleh anak orang kaya tersebut hingga dewasa? Bagian D, ante kama kalek bakana anjo tu kalumanyang. Bagaimana akhir dari anak orang kaya tersebut? Nomor 2, ukiriki talu contoh panggaukan paralluan nililiang. Jadi tuliskan 3 contoh perilaku atau perbuatan yang harus dihindari. Nomor 3, ukiriki talu contoh panggaukan paralluan nigaukang. Tuliskan 3 contoh perilaku atau perbuatan yang harus dilakukan. Nah, baiklah anak-anakku semua. Sampai di sini dulu materi kita. Tetap semangat belajar bahasa daerah Makassar dan selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.